Cara berpikir yang baik meningkatkan potensi Anda. Dengar baik-baik. Kalau Anda mau memaksimalkan potensi, belajarlah memaksimalkan pikiran. Saya ngomong apa tadi? Ya, kalau Anda ingin memaksimalkan potensi, belajarlah memaksimalkan pikiran. Karena potensi Anda diraih atau tidak, maksimal atau tidak, tergantung dari cara berpikir. Siapa yang menyangka seorang penakut pecundang seperti Gideon bisa menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Di mana titik baliknya? Seketika dia mengubah cara berpikirnya. Saudara baca dalam kitab Gideon. Pada waktu malaikat datang dia mengucapkan, "Hai pahlawan yang gagah perkasa." Dia bilang, bagaimana saya bilang? Dibilang pahlawan yang gagah perkasa. Saya ini dari suku terkecil, saya ini dari keluarga yang terkecil, dan saya tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, cara berpikir Gideon salah waktu itu. Dia merasa saya tidak berharga, saya tidak berguna, saya ini pecundang, saya ditakdirkan untuk gagal, saya dari kampung, lahir dari keluarga miskin, orang tua saya buta huruf, hampir seluruh nenek moyang saya dari garis keturunan orang yang tidak punya apa-apa, misalkan saja. Saya mau kasih kabar kepada Anda, ubah cara berpikir Anda. Karena cara berpikir Anda menentukan maksimal atau tidaknya Anda di dalam hidup ini. Amin. Tengok teman saudara bilang, ubah cara berpikirmu. Kabar baik buat Anda yang memulai dengan salah. Atau memulai dengan kondisi miskin, memulai hidup dengan kondisi yang memprihatinkan. Dengar baik-baik. Lahir dari keluarga miskin tidak selamanya Anda akan jadi miskin. Saya ulangi lagi. Lahir dari keluarga miskin tidak berarti selamanya Anda akan jadi miskin. Mau bilang benar. Benar tidak? Amin. Lahir dari keluarga buta huruf tidak berarti Anda buta huruf. Lahir dari keluarga susah tidak berarti Anda akan terus susah. Lahir dari keluarga yang dianggap tidak berguna tidak berarti Anda akan menjadi orang yang tidak berguna. Ubah cara berpikir karena sudah terbukti ketika Gideon berjumpa dengan Tuhan. Malam itu dia mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah ini saudara, Anda harus berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan kuasa Tuhan. Karena titik perjumpaan itu yang mengubah banyak orang. Masih sekitar Paskah. Apa yang membuat Petrus dari seorang pengkhianat menjadi seorang martir? Masih ingat ketika Petrus ditanya oleh hamba imam besar 3 kali. Oh saya pernah lihat ya, kamu bersama dengan Mesias orang itu ya, dengan Yesus. Dia bilang apa? Saya tidak kenal, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang kamu omongkan. Saya tidak kenal orang itu. Tapi ada satu waktu, saudara, ketika kota Roma dibakar. Dan Petrus mau berusaha untuk sekali lagi keluar, lari dari aniaya. Di tengah jalan ini cerita tradisi, ketemu Yesus yang sedang menuju ke kota Roma. Ini Roma lagi dibakar. Di tengah perjalanan di perjumpaan itu, Petrus tanya kepada Yesus. Dia mengajukan sebuah pertanyaan yang terkenal. Quo vadis Domine? Guru mau kemana? Dan Yesus mengatakan, saya mau mati ganti kamu. Petrus teringat
Kemudian dia menangis, meneteskan air mata, dia kembali dan dia menjadi martir, mati di Roma. Kenapa dia mau melakukan itu? Karena dia sudah terbuka pikirannya. Padahal dia yang mengatakan hantu, hantu pada waktu Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera. Petrus yang pagi sudah membuktikan Yesus bangkit, masih belum terbuka pikirannya. Petrus juga yang mengatakan, jangan bicara seperti itu. Pada waktu Yesus mengatakan anak manusia akan mati dan diserahkan. Yesus mengatakan jangan ngomong begitu. Kemudian Petrus mengatakan jangan ngomong begitu. Dan Yesus mengatakan nyala dari hadapanku hai engkau iblis. Karena pikiran kamu tidak seperti dengan pikiran Bapakku di surga. Tetapi Petrus yang sudah berjumpa, kapan? Pada waktu Yesus membuka pikiran mereka. Pada waktu dia melihat sendiri, Yesus berjalan di atas air. Pada waktu dia sedang tanya kepadanya, ada makanan apa? Pada waktu Yesus bertanya, Simon anak Yunus, apakah kamu mengasihi aku? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Berubah cara berpikir. Dan akhirnya benar saudara, Simon Petrus menjadi ketua sinode pertama. Gereja Sidang Jemaat Yesus Kristus Yerusalem. Ya kan? Dia ketua sinode pertama. Dan dia mati disalibkan terbalik. Saudara tahu maksudnya. Apa yang mengubah Petrus menjadi maksimal? Cara berpikirnya diubah. Amin. Jadi saya kaget dengan orang-orang yang suka datang ke orang pintar, datang ke tukang ramal, dan mengajukan pertanyaan, kira-kira bagaimana nasib masa depan saya? Nasib masa depanmu tidak tergantung dari huruf di tanganmu. Tapi tergantung dari apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Itu ada huruf apa? M, malas. Ya kan? Kebanyakan huruf apa? Ibu Yeye huruf apa? Z atau L atau R? Oh, M, W. Wah, berarti sudah ditakdirkan dari dulu berarti. Ya kan? Saudara-saudara, jangan pernah mengandalkan masa depan dari ramalan orang. Ada yang pernah mendengar kalimat ini. Memang mati hidup ada di tangan Tuhan, tapi di antara mati dan hidup atau hidup dan mati ada di tangan Anda. Apa yang mau Anda lakukan selama Anda hidup tergantung dari apa yang di tangan Anda. Rencanakan hidupmu, maksimalkan potensi hidupmu. Sukses adalah maksimal dalam potensi. Amin. Jadi mulai dari sekarang. Saya kagum dengan Kadek. Ya. Kadek, dia masih mau bekerja. Walaupun dia dibayar 1,5 juta, tapi dia sudah bangga. Buat saya sudah melihat Kadek akan berhasil. Karena sejak kecil dia sudah punya cara berpikir, harus kerja. Harus maksimal. Gunakan setiap kesempatan, harus kerja. Saya SMA sudah kerja, saudara, jualan jamu. Walaupun tidak dapat gaji, tapi dapat tumpangan makan, dapat tumpangan tempat tidur. Kerja. Tidak ada salahnya. Jangan takut dengan apa kata orang. Kerja itu amanah. Apapun pekerjaan yang penting halal. Mau nyapu jalan kah, mau membersihkan WC, mau mengerjakan apapun juga yang namanya kerja, itu adalah amanah dari Tuhan. Makanya ada ayat yang tidak kerja, jangan makan. Jangan dompleng di pondok mertua indah. Anda harus kerja. Amin. Tengok teman saudara sedikit melotot, marah enggak apa-apa. Anda harus kerja. Jangan numpang, bilang. Jangan jadi benalu, bilang. Harus kerja. Apapun yang Anda bisa lakukan, lakukan. Amin. Sekali lagi saya diberkati oleh sopir Grab. Yang adalah jemaatnya Pak Jack Hayne sebetulnya. Saya enggak tahu kalau Uber, kalau di Australia namanya Uber. Saya pesan, ternyata waktu saya masuk ke mobil,
Pastor Paulus? Saya kaget. Oh ternyata dia baru dengar saya khotbah di gerejanya. Ngomong-ngomong dia jemaat. Saya tanya, oh Anda Uber sudah berapa lama? Oh ini hanya untuk saya bayar janji imam. Saya punya pekerjaan lain. Saya sengaja Uber untuk supaya saya bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Saya pengen bangun rumah janda, menolong orang-orang yang susah di Burundi. Wah, saudara saya kagum. Maka saya tidak heran kalau gerejanya Pak Jekin setahun bisa memberi sampai 20 miliar janji imannya, karena hampir semua jemaatnya punya hati untuk memaksimalkan hidup, memberi bagi Tuhan. Amin. Saudara tahu Jemain, kaum mudanya Pak Ronald Slade yang pernah datang sini? Dia teknisi pesawat. Dia kerja ngikut pesawat kemana pesawat ada, karena dia teknisi pesawat. Tetapi di waktu-waktu luang, dia Uber juga. Dia baru beli mobil yang baru. Kenapa Anda Uber? Dia bilang, Pastor Paulus, saya mau memberkati misi. Saudara, orang yang cara berpikirnya sudah benar, cara berpikirnya maksimal, hidupnya jadi maksimal. Orang yang cara berpikirnya benar tidak akan pernah kelaparan. Amin. Jadi kalau Anda kelaparan jangan salahkan mama, papa, nenek moyang. Kalau Anda kelaparan karena Anda malas. Malas itu bukan roh. Malas itu hasil cara berpikir. Tengok teman sudah bilang, bertobat kau sekarang. Amin. Terakhir. Cara berpikir yang baik menghasilkan lebih banyak lagi pikiran yang baik. Jika Anda menjadikannya sebuah kebiasaan. Wow. Jadi kalau Anda biasa berpikir yang baik, pikiran yang baik menghasilkan pikiran baru yang baik. Pikiran baru yang baik yang dibiasakan memperbaiki kehidupan Anda. Saya hitung-hitung mungkin ada 6 pengusaha yang pernah datang di kantor saya mau pinjam uang. Karena di benak mereka ini saya lihat Bapak bolak-balik ke luar negeri, ya kan, bisa bangun-bangun gereja. Bisa enggak saya ditalangi sebentar aja Pak, saya mau pinjam duit untuk usaha saya. Di benak mereka, saudara. Wow. Kan ada yang tahu saya waktu masuk Bali enggak punya apa-apa. Ada yang mengamati kehidupan saya. Kok bisa menjadi seperti ini? Kagum-kagum. Bahkan tim yang dari Kanada juga kagumnya bukan main itu. Pak Ken dengan Pak, siapa yang satu, Warner. Dan pimpinan sekolahnya waktu lihat, wow, semua profesional. Dilakukan dengan profesional, semua bilang. Profesional itu tidak datang dengan tiba-tiba. Profesional itu datang dengan membiasakan cara berpikir. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Sisanya Tuhan yang akan melakukan. Saudara-saudara, kalau mau melihat yang terbaik, biasakan berpikir yang terbaik. Amin. Saudara punya pandangan yang baik mengenai dirimu? Saudara suka dengan diri saudara? Jujur. Saudara suka dengan wajahmu? Wita, kau suka dengan wajahmu tidak? Suka, benar? Kalau bercermin lihat wajahmu sendiri sedih atau senang, nangis atau bahagia? Benar. Cara Anda berpikir mengenai siapa Anda menentukan nasib Anda. Saya ulangi berkali-kali. Your self-image always consistent with your self-performance. Cara Anda memikirkan siapa Anda itu menentukan performance Anda. Kalau Anda sudah rendah diri, tidak yakin dengan diri sendiri, saudara bahkan bosan dengan wajahmu sendiri, saudara tidak suka dengan warna kulit saudara, bagaimana Anda bisa disenangi oleh orang? Anda sendiri tidak senang dengan keberadaan Anda. Bagaimana Anda bisa
meyakinkan orang lain, Anda sendiri tidak yakin dengan dirimu sendiri. Bertobat. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya mendengar ada kelompok kaum wanita, kalau ada seorang ibu datang selalu ceria. Dan itu Ibu Yeye katanya. Pokoknya kalau ada Ibu Yeye di situ, semua jadi ceria. Kenapa? Karena dia membawa keceriaan. Dari mana? Oh, dari suami. Waduh, saya tidak mengharapkan jawaban itu, Ibu. Saya rasa tersanjung hari ini. Iya. Aduh, gaji dan berkat semua akan dikasihkan kepadanya. Saudara-saudara, saya ulangi lagi, ini kunci dalam hidup. Saya sudah ngalami, saya sudah mempraktekkan, saya mau bagikan kepada Anda. Anda bisa mengubah nasib dengan mengubah cara berpikir tentang dirimu sendiri. Amin. Nasib hidupmu tidak tergantung dari wajahmu, tapi cara Anda memikirkan mengenai wajahmu. Saudara tidak seganteng, mungkin sekarang siapa yang paling ganteng? Bintang film yang paling ganteng siapa? Zaman saya ada Herman Villani, ya kan? Ada siapa lagi? Zaman Pak Roni siapa bintang film idolanya? Rano Karno, ya kan? Saudara mungkin wajahmu seperti si Adul. Atau seperti si Komeng. Tapi karena Anda percaya diri bisa anggota DPD. Dan hasilnya paling banyak. Pemilihnya paling banyak. Anda tidak pernah menyangka. Bukan masalah wajah. Tapi bagaimana Anda memahami, memikirkan tentang wajah Anda. Bukan soal masa lalu. Tapi bagaimana Anda memikirkan dan menerjemahkan masa lalu. Bukan soal nenek moyang. Tidak ada hubungannya dengan nenek moyang. Anda bisa mengubah nasib hidup Anda. Amin. Amin. Untuk saudara-saudara yang lagi nonton, Anda bisa mengubah nasib hidup Anda. Karena nasib hidup Anda ada di tangan Anda. Soal mati hidup ada di tangan Tuhan. Tapi mau mewarnai hidup seperti apa, itu ada di tangan Anda. Haleluya.